Ya, sebelum saya mulai, dulu biasa kalau kita orang Minang ini kan suka pakai pantun. Saya juga ada satu buah pantun. Siang-siang makan nasi, lauknya pakai ikan asin. Karena saya akan presentasi, sudi kiranya ibu-ibu perhatikan. Ya. Nah, itu hanya untuk mengenalkan suasana, yang pastinya untuk menghilangkan rasa demam panggung. Nah, saya biasanya pasti punya demam panggung. Mungkin ibu juga pasti ada yang mengalami hal yang demikian. Baiklah, yang saya hormati Ibu Kepala UPTD SD Negeri 04 Kota Tinggi, seterusnya ibu-ibu rekan majelis guru yang saya muliakan. Ibu-ibu semuanya, sekarang dalam penyampaian ini sebenarnya adalah tugas saya sebagai guru penggerak angkatan 10 itu tentang budaya positif di sekolah. Jadi sekalian dalam mengerjakan tugas guru penggerak, kita juga mengaktifkan kombel praktisi yang telah kita bentuk di sekolah, yaitu kombel UPTD SD 04 Kota Tinggi yang jadwalnya telah kita kirim di platform Merdeka Mengajar. Bersyukur, marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Dengan rahmat dan nikmatnya itu juara, kita telah bisa berkumpul di ruangan yang kita cintai. Selanjutnya, sholawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW yang telah bersusah payah membawa umatnya dari alam kebodohan sampai ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti adanya saat sekarang ini. Baiklah ibu-ibu semuanya, menjelang presentasi saya mulai, saya ada kuis. Kuis ini manfaatnya adalah untuk menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan kita. Ya, itu caranya nanti itu ada gambar, ibu tebak dulu gambarnya pakai kata kuis puzzle. Sekarang kita mulai. Ibu-ibu sudah siap? Ya. Nah, sekarang coba ibu amati gambarnya. Itu ada huruf S, ada angka 6, dan kira-kira ini apa? Sekarang apa jawabannya? Ya, coba kita lihat dulu. Oh ya, sekarang ternyata jawabannya memang senam otak. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang ini ada itu kira-kira gambar apa, Bu? E-nya diganti dengan huruf U. Satu jalan, coba kita lihat. Ya, satu jalan. Tepuk tangan dulu. Ini ada beberapa kuis. Nah, ini dia. Kira-kira apa? C ditambah salah. Tapi huruf 1 kita ganti dengan huruf B. Kira-kira apa? Siapa tahu? Ayo. Sebelah. Ya, coba kita lihat dulu. Ya, sebelah. Tepuk tangan dulu. Ini hanya untuk membuat suasana happy aja. Nah, ini satu lagi. Apa kira-kira? Ya, coba kita lihat. Ya, nasi kucing. Kita ada tadi gambar nasi dan ada juga gambar kucing. Nah, baiklah ibu-ibu semuanya, itu hanya sekedar untuk membuat kita enjoy, happy, agar ibu-ibu tidak bosan mendengarkan penjelasan saya yang pastinya sudah panjang lebar. Ibu-ibu semuanya, saya lanjutkan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang budaya positif. Apa sebenarnya budaya positif yang harus ada di sekolah kita? Yang harus kita terapkan baik itu di dalam kelas maupun di sekolah. Ini saya menulis, tidak usah dibaca, ibu semuanya sudah pasti tahu. Nah, sekarang rancangan tindakan aksi nyata ini, bagaimana saya merancang kegiatan ini? Yang pertama, saya melihat dulu latar belakangnya. Coba ibu perhatikan. Di sini murid itu tidak suka peraturan. Jika mereka melakukan pelanggaran, mereka akan cenderung mendapat hukuman dan
yang kuat. Jadi nanti kita tidak perlu lagi harus begini, harus begitu. Kita tugasnya menanamkan sikap, rasa, keyakinan diri di dalam diri peserta didik tersebut. Kemudian menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kemudian tolak ukurnya itu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Jadi kita sebagai guru harus membuat keyakinan kelas bersama peserta didik kita. Apa yang akan kita buat keyakinan selama kita akan mengikuti pelajaran-pelajaran tertentu. Kemudian siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah kita buat. Jadi kita membutuhkan trik-triknya bagaimana keyakinan kelas itu membudaya di diri siswa. Kemudian inilah langkah-langkah yang saya lakukan kemarin. Yang pertama, saya tentu memberitahu ibu kepala sekolah dan mengumpulkan ibu-ibu semua yang di ruangan ini. Kemudian berkoordinasi, berkolaborasi dan sebagainya tentang kesepakatan atau budaya positif yang akan dijelaskan pada hari ini. Nah, ini sudah pasti ya ibu-ibu tentang dukungan yang dibutuhkan. Tanpa diminta pun dukungan dari ibu-ibu sudah dapat saya rasakan. Dari kepala sekolah, baik sarana dan prasarana yang saya butuhkan dalam menghadapi seluruh rangkaian demi rangkaian dalam program pendidikan guru penggerak ini. Kemudian juga orang tua siswa. Nah, sekarang inilah diseminasi sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Ya, coba ibu-ibu lihat. Ada 6 komponen utama dari budaya positif tersebut. Yang pertama ada namanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini nanti akan saya jelaskan yang harus kita tanamkan kepada diri anak kita. Yang kedua, ada nanti akan dijelaskan di sini teori motivasi. Apa itu motivasi? Apa pengaruhnya? Hukuman, penghargaan, dan restitusi paradigma. Ini semua saya dapatkan selama beberapa bulan dalam menempuh pendidikan sebagai guru penggerak. Yang ketiga, keyakinan kelas. Bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas beserta peserta didik. Yang keempat, itu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Maksudnya di sini nanti mungkin ada anak-anak kita yang kenakalannya agak melebihi, ada yang susah diatur dan sebagainya. Itu ada sesuatu yang terjadi pada kebutuhan dasarnya. Kemudian yang kelima, itu ada restitusi. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita sebagai nanti juga akan dijelaskan. Kemudian yang terakhir, segitiga restitusi. Yang sekarang Bapak Ibu, coba Ibu perhatikan. Ini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang dimaksud dengan perubahan paradigma itu ada juga Stephen R. Covey, yaitu tahun 1991. Intinya dari bacaan itu, jika kita ingin mengubah dunia, lihatlah dunia. Artinya, kita mulai perubahan itu dari diri kita sendiri. Baru kita bisa mengajak orang lain, baru bisa kita merubah yang besar. Kita rubah dulu hal-hal yang kecil misalnya di dalam kelas, baru kita bisa untuk yang lebih luasnya. Itu arti dari yang ditulis pendekatan teori kontrol oleh Stephen R. Covey tersebut. Berarti di sini nanti kita mengubah paradigma lama menjadi paradigma yang baru. Nah, bagaimana perbedaannya? Kalau dulu itu ada stimulus respon. Kalau sekarang namanya teori kontrol. Kalau stimulus respon ini bisa Ibu perhatikan. Yang pertama itu kita menganggap realita
anak kita itu sama kemampuannya, sama kecepatannya. Ternyata di teori kontrol kebutuhan anak itu berbeda, sangat berbeda sekali. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Harus begini, harus begitu. Nah, itu masih menggunakan stimulus respon namanya dulu. Ibu-ibu, kita sekarang harus begini-begini, harus begitu-begitu. Begitu juga dengan anak. Nak, sekarang kamu harus ini, nak, harus begitu, nak. Tidak boleh lagi, ibu-ibu. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap kita itu punya alasan tertentu untuk berpendapat. Yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Tapi belum tentu ibu perilaku buruk itu kesalahan. Di dalam teori kontrol, orang yang berperilaku buruk itu memiliki tujuan atau tujuannya. Berarti tidak bisa kita anggap itu sebuah kesalahan dan langsung kita prediksi perilaku buruk itu sebuah kesalahan. Nah, coba ibu lihat yang nomor 4 ini. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Paham kan ibu-ibu maksudnya? Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di dalam teori kontrol itu hanya kita yang mengontrol diri kita. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Disinilah pentingnya kolaborasi dan kerjasama antara kepala sekolah, guru-guru, rekan sejawat, bahkan anak murid. Kita tidak bisa pemaksaan, tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi bisa berkolaborasi. Paham kan ibu-ibu? Berkolaborasi itu artinya kerjasama. Karena dengan kerjasama tersebut barulah kita bisa mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Kemudian kalau stimulus respon itu model berpikirnya menang atau kalah. Masih ada jiwa saingan. Tetapi di teori kontrol model berpikir itu menang dan menang. Jadi semuanya menang-menang. Kita lihat di sini yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ini lanjutan dari yang tadi. Selama ini kita mengenal makna disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Itu yang kita kenal selama ini tentang istilah disiplin. Nah, ternyata terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit, menghindari ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan kita mau seperti pujian. Itu sebenarnya tentang makna disiplin yang pertama ya. Nah, kemudian tujuan dari disiplin positif itu adalah menambahkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadikan mereka apa yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah tugas kita untuk menanamkan pada diri-diri peserta didik kita. Kemudian apa saja nilai-nilai kebajikan universal itu? Yang pastinya, yang pertama itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini saya tidak akan menjelaskan karena ibu-ibu semuanya sudah mengetahuinya. Apa itu yang beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, sekarang yang harus kita ketahui atau tanamkan pada individu siswa ini yang sebelah ini, rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan empati. Jika peserta didik kita sudah memiliki rasa ini, empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian rasa keingin tahuannya,
kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi itu semua kita harapkan ada pada jiwa peserta didik kita. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, kita masuk pada yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Sekarang ibu-ibu perhatikan tentang motivasi. 3 motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, dalam melakukan sesuatu hal, itu hanya gara-gara ingin nyaman, bukan dari hati. Gara-gara agar terhindar dari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, ya sekarang saya mau bikin aksi nyata sebanyak mungkin. Wah, ternyata ibu itu hebat ya, aksi nyata sudah banyak, sertifikatnya sudah banyak, sudah bentuk bla 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 dan sebagainya. Itu baru termasuk salah satu motivasi manusia. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sekarang coba ibu-ibu lihat. Untuk hukum dan penghargaan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, apa perbedaannya? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi tanpa disengaja, misalnya psikisnya, bahkan fisiknya sekarang tidak ada lagi yang melakukan hal yang seperti hal tersebut. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid, anak-anak untuk jangka waktu yang panjang. Intinya di sini, jika kita memberikan hukuman kepada murid kita, itu anak itu ingatnya akan lama. Nah, bisa jadi nanti setelah dia sukses, dulu waktu saya sekolah, waktu saya SD, saya pernah loh dihukum sama ibu itu, sehingga saya begini-begini dan bla. Jadi itu adalah akibat dari hukuman kepada peserta didik. Kemudian kita identitas suksesnya bagaimana? Identitas suksesnya itu disiplin. Disiplin itu sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihannya. Nanti akan saya jelaskan. Disiplin tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Berarti disiplin itu tidak nyamannya hanya dalam jangka waktu yang pendek. Kita adakan sesuatu keyakinan misalnya dengan peserta didik kita. Awal-awalnya dia juga akan merasa tidak nyaman. Tetapi itu bukan untuk waktu yang lama. Hanya beberapa hari atau beberapa saja sampai dia benar-benar menjadikan sesuatu yang kita buat. Dan itu sebagai kebutuhan bagi diri mereka. Kemudian ada lagi, restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak baik dalam jangka waktu pendek ataupun dalam jangka waktu panjang. Jadi intinya nanti pasti di restitusi ini. Ini ada korban mendapatkan keadilan, korban itu bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Ini tentang hukuman tadi. Korban mendapat keadilan, di mana itu pada anak murid atau anak akan tersakiti. Korban misalnya ada anak itu yang berkelahi di sekolah, kita panggil, kemudian ada hukuman. Jadi anak itu akan tersakiti dia walaupun dia tidak bersalah. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat, bertambah lagi perilaku yang demikian. Semakin kita hukum, dia akan semakin menjadi-jadi. Karena itulah prinsip masih dari jiwa anak-anak mereka. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Misal, contohnya murid kita itu, ini yang saya alami, ada beberapa yang rambutnya itu panjang. Dia tidak ada rasa takutnya. Sudah dibilang harus dipotong, harus begini, harus rapi.
berarti tidak ada rasa takutnya kepada kita. Kemudian peraturannya adalah kamu harus, kata-kata kamu harus ini harus kita hilangkan. Tidak ada lagi kita memakai kata-kata kamu harus. Maksudnya, contohnya kepada anak tadi, besok ya kamu harus begini, ibu tidak mau lagi lihat, pokoknya besok ibu lihat rambut kamu harus sudah bagus. Kamu harus itu sudah tidak boleh lagi, ibu-ibu. Kemudian kita lihat lagi kolom yang kedua. Di sana ada korban itu bisa diabaikan. Maksudnya di sini masih misalnya ada kasus di sekolah kita, anak-anak itu kita abaikan. Jadi apa akibatnya? Yang pertama, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Anak tersebut juga tidak akan nyaman. Misalnya ada mereka yang mengadu pada kita, mengeluh pada kita, tapi ya sabar ya, nanti ibu jelaskan, sabar ya, nanti panggil dengan halus siapa dia. Jadi itu juga akan membuat murid kita tidak nyaman. Mengapa demikian? Karena hal tersebut tidak kita lakukan, dia merasa kita abaikan. Kemudian penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Berarti dia lama-kelamaan peserta didik itu juga akan mengingatnya. Jadi belum sukses juga kita apabila mengabaikan tersebut. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Artinya di sini anak itu dia membutuhkan motivasi terus dari gurunya. Harus ditanya terus. Pokoknya serba dia seolah-olah ketergantungan, hilang sifat mandirinya tadi. Kemudian yang keempat, apa peraturannya? Mampu kamu melakukannya? Terima kasih. Kita bilang itu kepada anak itu juga termasuk mengabaikan. Apa artinya? Bisa enggak? Bisa kita panggil salah seorang anak kita akan membuat sesuatu. Bisa enggak kamu melakukannya? Kalau kemudian kita hanya mengucapkan terima kasih tanpa memberikan penguatan apapun. Jadi intinya di sini kata-kata kita tuh harus dikasih penekanan selanjutnya. Kemudian bagaimana juga dengan korban mendapatkan ganti? Yang pertama itu murid atau anak itu mendapat penguatan. Kita beri dia penguatan anak itu. Kemudian masalah sudah pasti terpecahkan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi apa yang dikerjakan oleh murid kita tersebut, dia akan merasa bertanggung jawab. Kemudian apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, inilah yang harus kita tanyakan kepada peserta didik itu. Kita jelaskan kepada mereka, dengan dia pula kita tanyakan apa keyakinan yang ada dalam dirinya itu yang harus diperbaikikan tentang masalah sehari-hari tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang bagian C, dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu juga sebuah hukuman. Kita selama ini mengetahui penghargaan itu hanya motivasi. Nah, di sini kenapa penghargaan itu dikatakan sebagai hukuman? Karena yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Ini agak sedikit bertentangan dengan yang telah kita lakukan selama ini. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian, penghargaan juga bisa menurunkan kualitas. Dan penghargaan mematikan kreativitas. Dan juga penghargaan itu sebagai penghukum. Apa contohnya? Ini adalah alasan kenapa Menteri Nadiem Makarim sekarang menghilangkan sistem ranking pada rapor kurikulum merdeka. Jadi ternyata juara-juara tersebut kita kasih misalnya dalam rapor itu ranking 1. Itu termasuk hukuman penghargaan
mendapat juara tersebut. Dan motif dan hukuman bagi yang tidak mendapat juara tersebut. Jadi intinya di sini itu juga tidak efektif dilakukan karena hanya bertahan di dalam jangka waktu pendek. Anak tersebut rajinnya hanya karena ingin mendapat ranking. Jika ingin melihat ranking, perhatikan oleh ibu-ibu, biasanya setelah kita bagi rapor dia lihat, ibu ini saya ranking berapa ya bu, kok tidak ada rankingnya. Kelihatan di wajah itu kecewa, tidak melihat ranking. Kenapa tidak dikasih lagi ranking? Sebenarnya karena ranking itu berpengaruh jangka pendek, jangka panjang hukumannya, termasuk hukuman penghargaan namanya. Karena di dalam hati anak tersebut sebenarnya dia itu masih melakukan sesuatu, mengingatkan pelajaran dengan mengharapkan sebuah penghargaan belum dari dalam hatinya masing-masing. Jadi itulah alasan kenapa di dalam rapor tidak dikasih lagi yang namanya ranking atau juara-juara. Kemudian di sini yang lanjut yang bagian D yaitu restitusi. Inilah yang perlu atau puncaknya yang akan kita tanamkan di kelas kita. Apa itu restitusi? Restitusi itu sebuah pendekatan antara guru dengan siswa untuk menciptakan disiplin positif tadi. Restitusi adalah kolaboratif antara guru dengan siswa yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sebuah masalah. Jadi dengan anak itu kita suruh cari, kita minta apa solusi kira-kira terhadap masalah yang telah dia perbuat. Kemudian restitusi itu juga membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Karena dengan restitusi tersebut ada rasa nyambungnya antara kita sebagai seorang pendidik dengan murid-murid kita. Jika ada sesuatu masalah yang terjadi antara mereka sesama mereka, misalnya berkelahi, terlambat datang ke sekolah misalnya, pokoknya banyak masalah yang lain, kita panggil murid tersebut dengan melakukan pendekatan restitusi ini. Kita suruh anak itu untuk berpikir, kita tanyakan keyakinan apa yang mereka miliki, kemudian kita berikan umpan-umpan balik dan ada di dalam dirinya itu timbul sesuatu yang dihasilkan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Artinya bukan kita yang menentukan di sini, kita hanya mengarahkan dan memfasilitasinya. Nah, kita lanjut Ibu tentang keyakinan kelas. Jadi, nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya masing-masing. Memang betul-betul dari dalam diri anak tersebut adanya sesuatu hal yang baik tersebut. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Pasti ibu-ibu semua banyak yang melihat di dinding-dinding sekolah itu peraturan sekolah 1, 2, 3 sampai 10 bahkan banyak lagi penuh dengan peraturan. Kadang di dalam kelas peraturan kelas itu hanya serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi itulah gunanya keyakinan kelas tadi. Kita buat bersama siswa apa yang harus diyakini untuk selanjutnya menjadikan nilai-nilai yang positif. Kemudian itu bisa tertanam dalam dirinya. Kenapa tertanam dalam dirinya? Karena dari dia munculnya keyakinan kelas tersebut, bukan dari kita. Kita tanya misalnya, nak kamu sekarang misalnya kita kumpulkan, baiklah anak-anak semuanya
kamu inginkan. Kita tanya pada mereka, bukan kalau kita sekarang harus misal patuh pada guru ya nak, harus dengarkan guru yang tidak lagi, ibu-ibu. Tidak seperti itu. Kita tanya pada dia. Jadi dialah nanti yang menyebutkan kita harus begini bu, kita harus begitu bu. Nah, itulah yang dikatakan dengan keyakinan kelas. Kalau munculnya dari anak tersebut, berarti itu ada dari itulah yang ada di dalam dirinya. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kalau di sini dulu kita akan mencoba menerapkan membuat keyakinan kelas. Bagaimana prosedurnya? Yang pertama kita silakan warga sekolah atau murid itu bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kita minta dulu pendapat anak-anak kita tersebut. Misalnya anak si A apa yang kamu inginkan, si B, si C dan seterusnya. Sebanyak mungkin, jangan kita batasi dulu. Kemudian kita catat di papan tulis atau boleh juga ditempel seperti di belakang ibu, itu kesepakatan kelas yang telah kami laksanakan. Kita tempel di kertas-kertas kecil. Kemudian setelah selesai kita lihat hasil yang telah ditulis tersebut. Kemudian kita ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Apa contohnya? Jangan berlari di kelas atau koridor. Kata-kata jangan ini itu adalah kata negatif. Jadi di dalam keyakinan kelas tidak boleh ada kata-kata negatifnya. Jangan, tidak boleh, itu tidak boleh ada. Kita ganti dengan berjalanlah di kelas atau koridor. Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarang tempat. Kata-kata tidak boleh kita ganti dengan apa kira-kira itu? Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Itulah nanti yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Jadi intinya di sini keyakinan kelas itu tidak ada yang memakai kata-kata negatif. Ambil video ini enggak?
Kemudian kita masuk ke bagian yang keempat. Ini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa saja kebutuhannya? Ini ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima oleh seseorang, kemudian kebutuhan kebebasan, ada kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Sekarang coba kita lihat. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Itu tentang kebutuhan yang sifatnya fisiologis untuk bertahan hidup. Contohnya kesehatan, itulah pasti. Ada kebutuhan rumah, ada apa lagi? Makanan. Yaitu kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi itu kira-kira yang bagian kebutuhan bertahan hidup itu. Kemudian bagaimana pula dengan kasih sayang dan rasa diterima? Kebutuhan untuk diterima tadi bagi orang banyak. Apa itu? Itu kebutuhan untuk disayangi. Jadi anak kita, peserta didik kita itu menginginkan kasih sayang dari seorang gurunya. Kemudian dan kita juga membutuhkan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dirasa kelompok, memberi, berterima kasih dan sebagainya. Jadi intinya di sini peserta didik kita itu jelas mereka ingin diterima di kelompoknya, ingin mendapatkan kasih sayang dari kita sebagai seorang guru yang mendidiknya. Kemudian kebutuhan penguasaan, kita juga butuh penguasaan. Begitu juga dengan peserta didik. Misalnya apa itu? Penguasaan pengakuan atas kemampuannya. Anak-anak itu jika ada dia yang menonjol di antara rekan-rekannya, itu sebenarnya dia itu ingin sekali menjadi tutor sebaya. Maksudnya di sini sebenarnya dari dalam hati anak itu membutuhkan kita minta kepada dia itu tolong ajarkan temannya, kita jadikan dia tutor sebaya. Kebutuhan ini dia kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, dengarkan dan memiliki rasa harga diri. Itu contoh kebutuhan penguasaan. Kemudian ada lagi kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Jadi dia berhak atau untuk menentukan sesuatu apa yang akan dia lakukan. Kebebasan itu adalah kebutuhan kemandirian dia, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi itu artinya tentang kebutuhan kebebasan, berhak dia mengontrol dirinya sendiri. Kemudian kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Betul kan ibu-ibu, semua kita pasti membutuhkan rasa senang. Jika tidak dengan rasa senang tersebut, semuanya akan terasa susah, terasa berat kita melakukannya, akan menjadi beban. Rasa senang, rasa aman, dan rasa nyaman. Jika
semuanya bisa kita laksanakan dengan baik. Kemudian kesenangan itu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, kebutuhan untuk bermain dan tertawa. Di sini baik untuk peserta didik kita, mereka butuh kesenangan, contohnya bermain. Ini bisa kita laksanakan dalam penerapan pembelajaran belajar sambil bermain. Disitulah fungsi kita sebagai seorang pendidik mencarikan sumber-sumber pelajaran atau menginovasi bahan ajar kita agar bisa membuat pembelajaran itu yang menyenangkan dengan cara bermain. Karena kalau kita selalu menonton, lakukan selama ini, itu akan membuat anak atau peserta didik kita merasa bosan pastinya. Nah, kemudian lanjut yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Itu ada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari-jari menunjuk menghadap. Mungkin di sini tidak ada lagi kita lihat hal-hal yang seperti ini. Contoh, nanti ini ada videonya akan saya putarkan tentang posisi 5 kontrol. Ada kasusnya, ada contoh film pendeknya. Misalnya ada anak peserta didik kita yang terlambat, kita matanya melotot, kamu terlambat datang lagi setiap hari kamu, Pak. Intinya nada kita itu sudah tinggi, itu sudah termasuk kita sebagai penghukum. Kemudian apa hasilnya? Kalau kita menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum, hasilnya kemungkinan murid juga akan marah kepada kita. Pasti dalam hatinya ini mendongkol. Kemudian dia mendendam. Dendam ya pasti. Awas ya nanti ibu ini begini. Itu pasti ada terbesit di dalam hatinya. Kemudian bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itu hanya contoh sekilas contohnya. Akibatnya sudah jelas anak itu akan dendam kepada kita, akan memiliki emosi, dia juga akan tinggi dan juga tidak akan tertahan. Di sini saya yakin ibu-ibu di sini tidak ada yang di posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, posisi merasa bersalah. Nah, bagaimana pula yang posisi merasa bersalah ini? Nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada contoh. Nah, cepatlah masuk, jangan lambat-lambat juga, baris ibu, nak sopan ibu. Itu adalah membuat anak itu merasa bersalah. Dia akan merasa bersalah sendiri. Hasilnya juga tidak baik. Misalnya, nak kamu jangan berkelahi lagi ya, nanti ibu terdapat konsekuensinya nak. Nanti ibu dipanggil loh sama ibu kepala sekolah, kamu gak kasihan sama ibu. Misalnya kita bilang itu sama anak kita, dia merasa bersalah. Wah, gara-gara saya ibu akan dipanggil kepala sekolah. Jadi hasilnya juga tidak baik. Peserta didik itu akan merasa kecewa dia, karena mengecewakan bapak ibu. Dia akan merasa sedih karena telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi seorang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Pengaruh juga lagi kepada mental psikisnya. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum tadi. Karena emosi dia tertanam. Istilahnya rasa emosinya itu terpendam, tidak keluar. Di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan. Jadi kalau dengan cara ini, peserta didik kita akan merasa tertekan. Bisa-bisa dia nanti akan
menangis sendiri, akan menyakiti diri sendiri. Jadi posisi kita sebagai seorang pendiri yang membuat merasa bersalah ini juga kurang baik untuk kita terapkan. Kemudian posisi sebagai teman lagi. Yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Nada suaranya ramah, kita ramah dengan peserta didik, akrab, bercanda. Kemudian bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan seni jenaka. Misal, adik sendiri sejenak nih. Misalnya kita pegang-pegang dia, jadi bahasa kita, kamu tadi udah gimana? Pokoknya istilahnya kayak kita seperti teman kepada dia. Juga ada akibatnya Ibu, ada hasilnya. Tetapi hasilnya itu juga belum baik. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, itu benar, karena dia menganggap kita temannya. Kemudian ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Tidak mau dia tukar gurunya. Saya maunya belajar sama guru itu terus. Itu akibatnya jika posisi kontrol kita sebagai guru itu posisi teman. Nah, jadi akibat lainnya dia akan berbuat sesuatu itu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Mungkin saya juga pernah mengalami atau melaksanakan demikian, karena ada pernah siswa saya, jika tidak saya yang menyuruh, dia tidak mau melakukannya. Berarti selama ini saya juga masih pernah menerapkan posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Ternyata memang masih belum baik untuk kita terapkan. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Kita artinya di sini memantau apa yang dilakukan oleh peserta didik. Kisah pertanyaan antara guru dengan adik. Misalnya dia itu, Ibu silakan baca kasusnya seperti yang ada di layar. Nah, jadi posisi pemantau tersebut masih belum baik juga, masih ada juga kekurangannya. Hasilnya nanti jika kita sebagai pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Misalnya, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan atau menjadi marah, membuat mereka merasa bersalah. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, berarti masih ada rasa tidak nyaman di hati murid tersebut. Yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi masih ada kata-kata tidak nyamannya. Nah, sekarang bagaimana yang dengan nomor 5? Yang ini adalah posisi guru itu sebagai manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, dan mendekat dia ke murid. Nah, sekarang nanti akan saya lihatkan saja videonya Ibu-Ibu tentang posisi kontrol ini. Nah, kemudian kita masuk ke yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Sekarang Ibu lihat ada gambar segitiga. Ini adalah untuk cara mengatasi masalah yang terjadi pada peserta didik kita. Yang pertama, itu adalah kita menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian baru validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas. Nanti juga ada video saya telah mencoba menerapkan segitiga restitusi ini kepada peserta didik saya. Nah, ini yang dikatakan dengan menstabilkan identitas itu. Misalnya kita panggil anak itu, kita bilang, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna.
Kemudian ibu juga pernah melakukan hal yang sama. Kita pasti menyelesaikan masalah ini. Kamu jangan cemas. Bisa kita. Kemudian ibu tidak tahu mencari siapa yang salah. Ibu ibu hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak kok merasa begitu. Dulu ibu seusia kamu juga pernah mengalami hal yang sama. Kemudian bisa kita lanjutkan. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu hal yang pertama kali kita lakukan dalam menstabilkan identitas siswa tersebut. Kemudian setelah itu baru kita validasi tindakannya yang salah tersebut. Validasi tindakan salah itu kita bisa dengan kalimat-kalimatnya begini. Misalnya contohnya, nah kita kan telah membuat keyakinan kelas. Kira-kira hal yang telah kamu lakukan tersebut, keyakinan kelas bagaimana yang telah kamu lakukan? Kira-kira itu cuplikan tentang validasi tindakan yang salah tersebut. Nah, yang terakhir di bagian segitiga restitusi itu, kita tanyakan keyakinan kelas tadi. Contohnya, nah dengan kejadian tadi, kira-kira keyakinan mana atau bagaimana cara kamu mengubah agar hal ini tidak terjadi lagi? Kira-kira mungkin sebenarnya ini sudah ibu-ibu lakukan saja, tetapi kita belum tahu namanya kalau itu adalah segitiga restitusi. Ini adalah sudah menjadi pengalaman ibu-ibu sehari-hari. Nah, itu tentang paparan budaya-budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita. Ibu-ibu semuanya, saya di sini akan menampilkan contoh video atau yang telah saya lakukan. Nah, sekarang ini adalah video saya pernah melakukan atau mencontohkan kegiatan budaya positif penerapan segitiga restitusi beserta peserta didik saya.
Tapi saya lihat yang seperti ini tidak ada kejadiannya di sekolah kita. Bisa ibu perhatikan wajah muridnya yang kalau gurunya sebagai pembunuh seru. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Ibu semuanya itu adalah cuplikan dari video tentang posisi kontrol tadi. Untuk selebihnya mungkin ibu sudah sudah jelas dan sudah pernah melaksanakannya. Jadi mungkin di sini penerapan disiplin positif kira-kira seperti yang Fadila yang sebaiknya kita terapkan di kelas kita dan bahkan di sini. Sampai di sini ibu-ibu semuanya ada yang akan bertanya atau kita akhiri saja? Ya, atau boleh menanggapi. Jika tidak ada yang bertanya, boleh ibu yang menanggapi. Ya, silakan ibu menanggapi yang telah saya sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Ibu Ipit yang telah berbagi kepada kami tentang aksi nyata tentang disiplin positif. Jadi kami mendengarkannya merasa terharu atau menambah wawasan tentang pembaharuan transformasi pendidikan tentang kurikulum merdeka. Jadi dalam hal ini hendaknya sebagai kepala sekolah terima kasih sudah kami dengarkan pembaharuan tentang melayani peserta didik kita. Jadi untuk kedepannya saya berharap lagi untuk seperti ini, untuk berbagi praktik baik apa yang diterimanya di CGP, kami semua menerima. Mungkin itu dari ya Pak. Terima kasih, semangat untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan yang telah ibu berikan. Baiklah ibu-ibu semuanya, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan untuk pertemuan pada hari ini. Saya mohon jika ada kekurangan, saya minta maaf sebab pasti banyak kurangnya. Jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatian atas kesempatan serta waktu yang ibu berikan kepada saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.